Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, khususnya saya lihat di sini ada Kiai Mutahharun yang kami hormati, Kepala KUA Seranggan yang kami hormati, dan para peserta manasik haji dalam jamaah haji tahun 2025 yang berbahagia. Mengawali daripada materi ini, patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah SWT antara nikmat kurnianya, sehingga di siang hari ini, pagi setengah siang ini, kita bisa menghadiri acara pendidikan atau menerima ilmu-ilmu tentang manasik haji. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kebagian memberi materi tentang manasik haji. Dalam hal ini adalah macam-macamnya pelaksanaan ibadah haji, lempar jumroh, dan dam. Dam itu denda, kalau bahasa Arabnya dam itu getih. Nah, biasanya denda itu berupa pemotongan hewan dan lain sebagainya, maka disebut sebagai dam. Nah, ini sebelumnya kami sampaikan gambaran kita dari rumah ke negara Arab kemudian kembali lagi itu kayak apa sih? Ini singkat saja, ya 5 menit gitu ya, supaya ada satu pemikiran, sudah bisa bayangkan bagaimana kita nanti di dalam perjalanan itu. Jadi pertama, kita dari rumah ini kemudian ke embarkasi Surabaya. Biasanya nginep dulu di asrama haji, kemudian pergi ke embarkasi Surabaya, tujuan ke sana. Itu apa yang dilakukan? Satu, pembagian buku kesehatan. Jadi kan masih sudah punya buku kesehatan. Nomor 2-nya pembagian paspor atau pemeriksaan paspor. Kemudian ada uang disuruh untuk ini. Pakai apa namanya? Oh ini. Lanjut ya. Mas Dian. Dibantu Mas Dian. Mungkin ada punya orang nggak bisa deh. Siapa ini? Ya baik. Ya. Gimana? Ya, iya. Kau keluar dulu. Ini sebentar aja, bukan materi ini. Materi intinya belum, nanti tolong dikeluarkan materi saya nggak bisa. Apa ini? Siapa kayak ini berapa? Oke. Lalu di embarkasi tadi sesudah pembagian buku kesehatan, kemudian paspor, kemudian pembagian uang living cost. Ya, living cost itu saat ini kesana. Ya, dikasih uang berapa, nggak tahu lagi sekarang itu berapa ya. Kalau zaman saya dulu sih 1.750 tahun 1996. Oke, saya hajinya tahun 1996.
Yang kedua tahun 2000 itu udah pakai antri. Sekarang daftar tunggu berapa bulan sudah berangkat. Kalau sekarang berangkatnya itu jauh ya. Tapi memang kenyataan seperti itu. Kemudian pemeriksaan barang. Nah ini ketika panjenengan di embarkasi Surabaya nanti itu yang dilakukan. Supaya nggak bingung ya. Kemudian berangkat ke Jeddah. Di sana pemeriksaan buku kesehatan diulangi lagi. Kemudian diperiksa paspor dan barang-barang. Kemudian persiapan mikot, wudu, berpakaian ihram, kemudian sholat sunat ihram dan niat umroh. Itu yang ketika kita di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ini gambaran aja sebentar selatan. Nah dari sana kemudian berangkat ke Mekah. Nah di sana itu yang dilakukan di Mekah adalah pelaksanaan umroh wajib. Nomor 2-nya kegiatan sehari-hari. Nomor 3 ziarah. Nomor 4 penyembelihan dam. Nomor 5 jarak King Abdul Aziz sampai Mekah itu sekitar 107 km. Tanggal 8 Zulhijjah persiapan mikot haji, siangnya ke Arafah. Tapi kegiatan di Arafah itu sesungguhnya adalah tanggal 9. Maka tanggal 8 sudah berangkat di sana, tapi menunggu kita sampai tanggal 9 sampai lingsire srengenge baru kita di sana wukuf di Arafah. Nah ini kira-kira kegiatannya seperti itu di sana. Kemudian setelah selesai wukuf pergi ke Arafah. Ini di Arafah ya, di Arafah cara Mekah ke Arafah itu 1 kilo. Ke Arafah. Oke. Tanggal 9 wukuf, mendengarkan khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar di jamaah qashar. Zuhur 4 didatangkan 2, asar 4 didatangkan 2. Nah itu digandeng. Makanya jamaah qashar, di jamaah juga di qashar. Lalu berzikir dan berdoa. Ini sekitar amalan-amalan di Arafah. Kemudian setelah dari Arafah lalu menuju ke Musdalifah. Ya, jaraknya kurang lebih Arafah Musdalifah itu 9 kilo. Ini juga banyak yang jalan, juga banyak yang naik bis gitu. Tanggal 9 Zulhijjah malamnya mabit di Musdalifah, mencari kerikil, berzikir dan berdoa. Nah, mencari kerikil itu nanti juga dilihat kita nanti mau nginep berapa hari. Ya, yang disebut sebagai nafar ula atau nafar sani. Kalau nafar ula berarti nginepnya 2 hari. Kalau nafar sani nginepnya 3 hari. Nah, ini mempengaruhi jumlah kerikil. Kira-kira nafar ula itu kita butuh kerikil 60 son. Kalau sani butuh kerikil 70. Ya, itu yang kegiatan di Musdalifah. Tetapi di Musdalifah ini nanti ada perkembangan baru yang disebut murur. Ini hukum baru. Ya kira-kira tahun 2005 ini. 2024. Murur itu adalah orang biasanya nginep di Musdalifah tidak pakai nginep, tapi orang-orang yang memang punya udzur. Nah ini mengingat apa? Mengingat karena di Musdalifah itu sekarang dibangun bangunan-bangunan khususnya kamar mandi, WC dan sebagainya. Sehingga area yang sempit itu ditambah bangunan yang begitu banyak sehingga ruangnya tinggal sedikit. Sementara orang minta banyak saja. Akhirnya setelah dihitung-hitung satu orang itu kira-kira menempati 39 cm per orang. Bayangkan. Maka diputuslah ada namanya hukum baru namanya murur. Nah itu langsung lewat aja. Nanti lewat aja di situ, nggak pakai nginep, anda. Ya, seperti itu. Kira-kira kegiatannya seperti itu.
Kemudian sampailah di Mina tanggal 10, melempar jumroh akobah dan memotong rambut. Ikhram bisa dilepas. Mabit di Mina tanggal 11 sampai 13 di Zulhijjah, melontar jumroh ulang, usto dan akobah. Nah, nanti tergantung kita nginepnya berapa hari. Kalau orang Indonesia biasanya banyak itu yang nafar ulang, ya 2 hari kita meninggalkan Mina. Kemudian setelah dari Mina itu ke Mekah. Mina Mekah itu jaraknya masih sedikit, cuma 7 km. Nah di sana lalu tawaf, ifadah dan sa'i. Nah di sana langsung akhirnya balik sana. Lalu kegiatan sehari-hari, lalu ziarah ke Jeddah, tawaf, wada menjelang ke Madinah. Ini adalah kalau kita mengikuti gelombang 2. Ya kalau gelombang 2 setelah haji ke Madinah, karena tadi belum ke Madinah. Nah, tapi kalau berangkatnya gelombang 1 ke Madinah dulu, baru ke Mekah, setelah haji pulang. Kalau gelombang 2 enggak. Nah, setelah selesai haji lalu pergi ke Madinah, setelah ke Madinah pulang. Kurang lebih seperti itu perjalanan. Nah di Madinah ini jarak Mekah ke Madinah itu 498 km. Nah sekarang ada sepurnya apa enggak? Kalau dulu sih enggak ada, katanya sekarang ada kereta apinya. Kemudian di sana sholat arba'in. Kemudian ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu ziarah-ziarah ke tempat yang bersejarah. Jadi karena sudah selesai semua, jadi tinggal santai-santainya saja di sana. Lalu setelah dari Madinah ke bandara di Madinah itu jaraknya kurang lebih 32 km dari Madinah. Nah di sana nanti ada pemeriksaan paspor lagi, kemudian pemberangkatan ke tanah air. Sampailah kita berada di embarkasi Surabaya, lalu kembali ke asrama haji. Kemudian langkah berikutnya adalah pengambilan barang-barang atau koper. Selesai, pulang juga. Ini gambaran perjalanannya ini. Nah, umrohnya ya apa nanti? Nah, kita ikuti materi yang ini. Nah, tolong coba. Ini materi yang ini yang tugas saya ini menyampaikan bimbingan haji terkait dengan macam-macamnya haji, terkait dengan lempar jumroh dan dam. Ini materi yang ditugaskan kepada saya. Jadi saya akan menyampaikan ini aja. Tolong diperhatikan betul-betul karena ini materinya agak panjang. Targetnya kalau di catatannya ini 2 jam. Ya, kita nanti saat selesainya aja. Sebelum saya sampaikan, saya juga perlu saya informasikan tadi sudah di kurikulum VT-nya sudah disampaikan. Saya tambah lagi bahwa saya tahun 2025 kemarin juga mengikuti sertifikat pembimbing haji profesional. Ini bayarin 6 juta. Apalagi ini bayaran 6 juta ya. Nah dulu saya belum punya, sekarang saya sudah punya. Nah ini saya sudah berhak untuk membimbing haji sampai di Mekah itu bisa. Jadi ketua kloter bisa. Itu yang sampaikan. Kemudian ini hasil-hasil daripada nilai-nilai yang kami peroleh. Ya, jadi secara literal itu sudah tidak ada masalah. Yang sudah punya sertifikat. Oke, kita lanjutkan.
Ibadah haji itu termasuk satu dari 5 rukun Islam. Haji adalah fondasi tegaknya agama Islam. Haji berada di urutan kelima rukun Islam setelah zakat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini kurang lebih secara teoritis begitu. Haji dalam bahasa berarti menyengaja atau menuju. Secara istilah, haji itu adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dengan cara tertentu pula. Itu kurang lebih definisi haji seperti itu. Pelaksanaan haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Nah, ini Islam itu begitu. Islam itu walaupun memberi hukum itu bisa ada lenturnya. Contoh saja babi tidak boleh dimakan. Tapi kalau terpaksa boleh. Ini kelenturan hukum Islam. Nah ini juga sebetulnya wajib dan mampu. Karena tidak mampu ya tidak wajib. Tidak mampu ya. Surat Ali Imran ayat 97 menjelaskan di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ini kurang lebih terkait dengan masalah haji. Quran kemenang itu memberikan penjelasan untuk orang yang mampu dalam ayat di atas. Kriteria mampu di sini adalah sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanannya aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Nggak bisa lo mau haji keluarganya tinggalan beramal, tidak boleh. Okay. Dan semua istitoah atau kemampuan itu seperti itu, banyak faktornya. Okay. Sekarang kita lihat macam-macam pelaksanaan haji. Satu, haji itu ada pelaksanaannya model tamattu. Nah, model tamattu itu kayak apa? Haji tamattu yakni melakukan amalan umroh terlebih dahulu pada musim haji, kemudian melaksanakan amalan haji. Jadi orang haji itu dilakukan sebenarnya dua, haji dan umroh. Kalau umrohnya didahulukan, itu masuk kategori haji tamattu. Nah ini ada dendanya. Tata krama ini wajib membayar dam nusuk. Itu sesuai ketentuan. Pelaksanaan haji dengan cara tamattu dianjurkan bagi semua jamaah haji dan petugas. Nah, itu adalah haji tamattu. Biasanya kalau orang Indonesia mesti senangnya haji tamattu. Kalau haji lain tamattu memang benar. Karena harus menjaga ihramnya ini sampai waktunya. Kalau tamattu begitu selesai melaksanakan umrohnya sudah lepas. Tidak kena aturan-aturan sanksi gitu. Nah kita lihat, adapun tata cara mengerjakan haji tamattu dimulai dengan bersuci, mandi dan berwudu, nomor 1. Berpakaian ihram, kemudian niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kurang lebih seperti itu lafaz niatnya. Lalu sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian niat dari mikot dan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma umratan. Lah mikot itu tempat mulai pakai pakaian ihram. Itu tergantung kalau kita misalnya
gelombang 1 itu biasa ke Madinah dulu. Nah, pakai pakaian ihram ya bisa di masjid atau di Bir Ali. Ya sudah ada pos-posnya sendiri, sudah diatur di sana. Kalau kita gelombang 2 itu bisa di atas pesawat, bisa di embarkasi, bisa di ketika di ketika di lapang terbang itu. Nanti ada semua. Kemudian membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu nih. Kemudian sesampainya di Mekah, jamaah kemudian mengerjakan tawaf umroh. Tawaf umroh di Mekah, lalu sa'i dan sa'i di Safa dan Marwah. Nanti ada keterangannya kan? Bagaimana kita melakukan tawaf, bagaimana kita melakukan sa'i. Kemudian tahallul. Tahallul itu kalau sholat itu berarti assalamualaikumnya selesai. Nah, tahallul ini motong rambut. Nah, setelah melakukan sa'i lalu tahallul. Kemudian nomor 7, demikian amalan umroh telah selesai, jamaah pun bisa memakai pakaian biasa. Nah, ini makanya di sini wakil Indonesia pakai menggunakan teknis haji tamattu, gak suwe-suwe pakai pakaian ikram, banyak pelanggaran, banyak denda. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu pada tanggal 8 Dzulhijjah jamaah melakukan satu ihram haji dari penginapan masing-masing menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Setelah itu jamaah menginap di Musdalifah sambil mengumpulkan kerikil. Lalu pergi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tawaf ifadah di Ka'bah, sa'i dan terakhir tahallul. Ini kurang lebih perjalanannya, kita nanti di sana seperti itu. Nah, itu haji tamattu. Sekarang ada model haji ifrad. Haji ifrad dengan hanya melakukan amalan haji tok dan berniat melakukan ibadah haji tanpa umroh pada bulan haji. Ini namanya haji ifrad. Dan cara ini tidak wajib membayar dam. Cara ini dapat dipilih oleh jamaah haji yang pada waktu wukufnya sudah dekat lebih kurang 5 hari. Ya, lebih dekat dengan hari H wukuf di Arafah. Pelaksanaannya kayak apa? 1, memakai pakaian ihram disertai niat haji. Disertai niat haji ifrad dan sholat sunnah ihram. Kemudian jamaah haji menuju Mekah sambil membaca talbiyah. Sesampai di Masjid Haram, jamaah melaksanakan tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf yang merupakan penghormatan kepada Baitullah. Tawaf qudum tidak termasuk rukun atau wajib haji. Waktu melakukan tawaf qudum pada hari pertama kedatangan di Mekah. Jadi kalau kita baru datang itu kita tawaf qudum, tawaf penghormatan kepada Ka'bah. Hukum melakukan tawaf qudum adalah sunnah bagi jamaah haji yang melakukan haji ifrad atau qiron. Jamaah haji yang melakukan haji tamattu tidak disunahkan tawaf qudum karena tawaf qudumnya sudah termasuk di dalam tawaf umrohnya tadi. Jadi kalau kita menggunakan haji tamattu kemudian melakukan umroh sudah termasuk di dalamnya tadi tawaf, ada termasuk sa'i, maka jamaah haji menggunakan haji tamattu
tidak perlu tawaf kudum karena sudah termasuk di dalam. Tanggal 8 jamaah pergi ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelahnya menuju ke Musdalifah untuk bermalam dan mengambil kerikil dan jamaah melempar jumroh di Mina. Lalu mengerjakan tawaf ifadah merupakan tawaf rukun haji atau tawaf ziarah di Ka'bah, sa'i dan tahlul. Nah, setelah melakukan amalan haji, jamaah mengerjakan ibadah umroh. Bagi jamaah yang berada di tanah haram harus keluar sampai Tan'im atau Ji'rona untuk ihram ibadah umroh. Kemudian jamaah kembali ke Mekah menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sa'i di antara Safa dan Marwah dan menggunting rambut. Demikian amalan umroh telah selesai. Umroh itu memang ditambahi ibadah haji di wukuf di dalam. Kalau orang umroh nggak pakai haji, nggak pakai wukuf dan umroh. Kalau kita melakukan jamaah haji ya umroh dan hajinya harus ada. Ketika hendak meninggalkan Mekah, terlebih dahulu mengerjakan tawaf wada di Masjidil Haram. Itu tadi adalah masalah tata cara haji ifrad. Nah, sekarang kita lihat haji qiran. Haji qiran yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini membayar dam nusuk. Dam nusuk itu sesuai ketentuan sudah ditentukan. Damnya itu. Pelaksanaan haji qiran kayak apa? Satu, bersuci, mandi dan wudu. Nomor 2, berpakaian ihram disertai niat untuk ibadah haji dan umroh dari miqat. Kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Niat haji dan umroh dengan mengucap nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ini kurang lebih lafaz niat. Pelaksanaan haji qiran dimulai ihram disertai niat untuk beribadah haji dan umroh dari miqat. Kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul hendaknya diniatkan sekaligus untuk ibadah haji dan umroh. Nah, ibadah haji dengan cara qiran bisa dipilih bagi jamaah yang tidak dapat melaksanakan umroh sebelum dan sesudah haji karena sesuatu hal. Ya, jadi kondisi manusia itu beda-beda, maka diberi beberapa alternatif cara mengerjakan ibadah haji. Misalnya jamaah haji yang memiliki masa tinggal di Mekah sangat terbatas, itu kurang lebih bisa melakukan haji qiran. Bapak Ibu dengan hormati, kita lihat pelaksanaan ibadah haji, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika melaksanakan tawaf sunnah, tawaf sa'i dan tahallul hendaknya diniatkan sekaligus untuk ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dengan cara qiran bisa dipilih bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan umroh sebelum dan sesudah haji dikarenakan satu hal. Yang tadi sudah. Pelaksanaan ibadah haji. 1, bersuci, mandi dan wudu. 2, berpakaian ihram. 3, sholat sunnah 2 rakaat. 4, niat haji dengan mengucapkan nawaitul hajja wal umroh wa ahramtu
bihi ilaina. Nomor 5, pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah dan berdoa. Sepanjang perjalanan membaca talbiyah, sholawat dan berdoa. Di Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah berdoa ketika memasuki wilayah Arafah. Nanti ada kumpulan-kumpulan doa di desa. Menuju waktu wukuf dengan selalu berzikir, membaca tasbih, istighfar, talbiyah dan berdoa serta istirahat secukupnya. Nah, jadi kalau bisa di sana itu nggak terlalu diforsir. Itu kebanyakan rata-rata diforsir waktu hariannya itu banyak sakit. Jadi harus bisa menyesuaikan supaya tenaga ini bisa dipakai untuk yang penting-penting. Ya, jangan diforsir full, nanti waktu hariannya yang dibutuhkan kondisi sakit. Itu yang paling tidak. Pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi mulai melaksanakan wukuf di Arafah itu tanggal 9 setelah duhur. Matahari lingsir itu dimulai. Pada malam harinya sebelum terbit fajar meninggalkan Arafah, berangkat ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah dan mencari kerikil untuk melempar jumroh. Dari Musdalifah menuju Mina untuk melontar jumroh dan mabit Mina. Mabit itu nginep ya, atau tinggal itu beberapa saat. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumroh Aqobah tok. Kemudian menggunting rambut, dan ini berarti sudah melaksanakan tahallul awal. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti di Mina itu mengerjakan apa. Nanti kan ada pemimpinnya juga ya, yang selalu ngintil. Pada hari-hari berikutnya dilanjutkan dengan mabit dan melontar 3 jumroh. Selama di Mina, kewajiban jamaah haji yang belum membayar dam hendaknya segera melaksanakannya. Kembali ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Bagi jamaah haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran, apabila pada waktu tawaf kudumnya disertai dengan sa'i, maka pada waktu tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Nah, ini tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu sebenarnya rangkaian di dalam umroh. Tawaf itu begini. Nanti ada gambarnya. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Mulai dari sudut Ka'bah, tempat Hajar Aswad itu, dan berakhir pada tempat yang sama. Nanti ada gambarnya, nanti lebih enak. Tata cara jamaah masuk Masjidil Haram lewat pintu Babus Salam. Itu Babus Salam ini, Babus Salam pinggiretan. Dokter Cilik ini, pinggiretan itu. Atau lewat Bani Saibah bila memungkinkan. Karena pintunya masjid itu ada 99. Di Mekah itu ada 99. Kalau di sini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Di sana itu ada 99. Nah itu diharapkan bisa lewat pintu namanya Babus Salam. Masuk masjid mendulurkan kaki kanan. Jangan kiri. Kalau WC kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Itu adab sopan santun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
mlebu masjid. Kaki kanan. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci, mulai dari sudut Ka'bah tempat sudah. Tata caranya, jamaah masuk masjid atau sudah. Salah mencet. Lalu berdoa ketika melihat Ka'bah. Ini enten susunannya, enten buku dulu loh, kira-kira kan ada kumpulan doa. Kalau dulu itu orang dikerpek ini udah moco ini. Rasa ngapalnya ya angel gitu kayak mana sepuh-sepuh gitu. Nah jenlom jen ampun yang sepuh udah kadang-kadang lalian. Soalnya sudah PDI penurunan bayarnya. Atau membaca Allahumma anta salam wa minka salam wa hayyina bisalam. Berikhram dengan ittiba, yaitu membuka pundak sebelah kanan dan menutup pundak sebelah kiri. Tempat mulai tawaf searah sudut Hajar Aswad. Di sudut bagian kanan masjid ditandai dengan lampu hijau. Selanjutnya menghadap Hajar Aswad, lalu menciumnya atau menyentuh dengan tangan atau dengan tongkat, lalu mencium tangan atau berisyarah dengan tangan atau sesuatu di tangan. Lalu membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dilakukan setiap kali memulai putaran tawaf. Kemudian berjalan mengelilingi Ka'bah sehingga Ka'bah ada di sebelah kiri. Dan selanjutnya berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Sampai di rukun Yamani mengusap sudut atau berisyarah dengan tangan dan tidak menciumnya dengan membaca Allahu Akbar. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad lalu berdoa. Artinya ya Tuhan kami, berilah kami yang baik di dunia dan yang baik di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Ini sudah apa semuanya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi dalam tawaf tidak ada pemestian bacaan-bacaan atau doa-doa tertentu. Orang boleh berzikir dan berdoa menurut keperluannya. Sesudah selesai putaran ke-7, berjalan menuju makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya, dan jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jika tidak memungkinkan, dapat sholat di tempat manapun dalam masjid. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Surat ini dikerjakan sendiri-sendiri. Selesai sholat, minum air Zam-Zam sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Masaqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya itu haji bismillah 30 tahun masih apa saya doa ini. Saya itu siap minum Zam-Zam sih doa ini. Masih apa lagi? Nah ini denanya seperti ini. Nah di sini acara sholatnya di sini. Nah utangnya nanti ke sini. Ini satu. Tidak boleh ke sini, melawan arus nanti. Jadi dari sini berarti kita menghadapnya ke sini. Nah sini 1 sampai 7 kali.
Nah, lokasinya kurang lebih seperti ini. Animasi tawaf dengan dia. Nah, ini satu putaran tawaf. Dua, nah, saya tergaris enten itu yang tergaris. Kencengnya Hajar Aswad. Nomor 3, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 selesai. Berarti kita sudah tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Nah, ini disebut makam Ibrahim ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, itu kita itu ono icahnya sedikit tapi bukan segitu. Masih cilik-cilik kok. Ibrahim dari buat dituntur. Wong biar gede-gede, wong saya cilik-cilik. Soalnya wong kata. Ya, jarang di bonsai manusia itu. Nah, kemudian ini ada tandanya ini dalam kurungannya ada seperti ini. Ini adalah namanya makam Ibrahim tidak baik dengan dikurungi betul kocok. Hal-hal yang perlu diketahui saat tawaf. Tawaf harus dikerjakan dalam keadaan suci. Bila batal harus bersuci kembali. Saat tawaf lupa hitungan putarannya, diambil hitungan yang paling kecil. Aku mau ngubah piro ya. Sing telu apa empat. Dipilih aja yang terkecil. Berarti dianggap 3. Sama dengan sholat itu kan begitu. Aku harus apa telu ya. Pilih aja 3. Nanti terakhir sujud sahwi, sujud kelupaan. Ini sama. Saat tawaf mendengar iqomah, ya pas tawaf ini koma untuk sholat fardu. Hentikan tawafnya dan ikuti sholat berjamaah. Setelah sholat dilanjutkan tawaf dari tempat sholat tersebut. Ini karena ya tawafnya di depan Ka'bah situ, orang sholat ya di situ. Selama tawaf jangan menyentuh dinding Ka'bah dan dinding Hijr Ismail atau masuk ke dalamnya, karena itu termasuk lingkungan Ka'bah. Ini kurang lebih peraturan-peraturan tawaf. Ada 3 macam tawaf selama berada di tanah suci. 1, tawaf umroh. Tawaf yang dikerjakan sebagai rangkaian rukun umroh dengan memakai kain ihram dan dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i tadi muter ini bukit Safa dan Marwah. Itu juga. Kita lihat. Ada tawaf sunnah. Tawaf yang dikerjakan kapan saja. Dikerjakan tanpa sa'i dan dalam pakaian sehari-hari. Tetapi ini sangat dianjurkan banyak dilakukan jamaah umroh. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang dikerjakan beberapa jam sebelum jamaah meninggalkan kota Makkah dengan berpakaian sehari-hari. Mau panjenengan selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian mau berangkat ke Madinah atau mau pulang, itu dianjurkan untuk melakukan tawaf wada, tawaf pamitan. Nah, kemudian kita lihat sa'i. Nah, itu sudah tawaf mengelilingi Ka'bah begitu. Sekarang kita lihat sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak dari Safa dan Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Sesudah dekat dengan bukit Safa lalu membaca Inna Safa wal Marwata min sa'airillah abadau bima bada'allahu bih. Ini kurang lebih yang dibaca.
Nah ini contohnya ya. Jadi dari sofa ini, lihat ini dari sofa ke sini titik satu. Kalau tadi enggak, dari pusat ini kembali lagi titik satu. Tapi kalau saya dari sofa ke marwah dihitung satu. Dari marwah ke sofa dihitung dua. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, ini kedua. Nah, ketiga. Lalu keempat. Lalu kelima. Lalu keenam dan ketujuh. Berarti sa'i itu terakhirnya mesti di marwah. Nah, akhirnya jadi sofa mesti keliru. Karena itu ada 7 mesti jatuhnya di marwah. Seperti ini gambarnya. Nah, ini mulai sa'i. Kira-kira seperti ini kondisi di sana. Ya. Memang Arab Saudi itu lelak ya. Bangunnya luar biasa. Memang uangnya banyak sekali ya, beda dengan kita. Lalu naik ke atas sofa, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahda wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Kira-kira seperti itu. Turun dan berjalan biasa menuju marwah. Sampai pilar hijau bagi laki-laki berlari-lari kecil. Sampai pilar hijau berikutnya, sedangkan bagi perempuan berjalan biasa. Lalu berjalan biasa sampai ke marwah dan berdoa di antara dua pilar itu, Rabbikfir warham wa anta azazul akram. Itu doa di saat ada di pilar hijau itu laki-laki setengah lari, kincik. Sesampai di marwah melakukan seperti apa yang dilakukan di sofa. Satu putaran dari sofa sampai marwah. Putaran ke-7 berakhir di marwah. Itu pasti seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi panjenengan lihat nanti sofa marwah itu bukan seperti gunung ya, karena sudah dibangun lurus sudah. Lempeng jalannya nggak pakai naik turun. Kecuali zamannya Nabi, istrinya Nabi Ibrahim ketika ditinggal di padang pasir di tempat situ, dia harus naik bukit sofa ke marwah. Barangkali ada orang-orang yang bisa menolong. Zaman dulu karena enak, sudah dikasih bangunan seperti itu, tidak kepanasan, jalannya lurus, gak gerejol-gerejol udah. Lalu kemudian setelah ke-7 tahalul, keadaan seorang yang telah dihalalkan diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berikram. Jadi selama berikram tadi ada aturan-aturan yang ketat untuk tidak melanggar aturan itu, tapi setelah tahalul bebas. Artinya bebas itu bukan sembarang dilakukan, nah, akan dosa nggak boleh. Nah, setelah menyelesaikan sa'i, selanjutnya jamaah melakukan tahalul dengan ditandai memotong rambut. Doa saat tahalul, Allahumma fir lil muhallimina wal muqassirina. Artinya ya Allah, ampuni dosa orang yang mencukur dan yang memendekkan rambutnya. Nah, ini kata-kata sa'i. Nah, tahalul itu setelah itu jamaah berpakaian biasa dan semua larangan dalam ihram sudah menjadi halal kembali. Dengan demikian maka selesailah ibadah umroh. Nah, itu rangkaian umroh.
Jadi kalau orang berumroh ya itu yang dilakukan. Cuma nggak ada haji. Nah kalau ibadah haji, umrohnya akan masuk. Nah kurang lebih seperti ini. Dicukur ke konjolnya boleh, dicukurkan ke orang ya boleh, terserah. Nah ini wukuf. Wukuf ya kurang lebih memang seperti ini. Ini boleh, ini manusia. Ini bukan gede ini. Ini manusia. Sangat ada. Kalau zaman saya dulu itu sekitar 3 juta. Kalau sekarang lebih. Karena semua menuntut disesuaikan dengan kondisi manusia. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama. Ibadah haji tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Makanya ketika waktu wukuf mereka pada ngomong ini, rumah sakit itu tetap mengantarkan ke Arafah, naik haji. Sangat pentingnya arti wukuf ini. Rasulullah bersabda, haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia masih mendapatkan haji. Waktu wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari, yaitu setelah sholat jamaah takbir duhur dan asar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri dengan memperbanyak zikir, istighfar, berdoa dan membaca Quran sesuai dengan sunnah Rasul. Wukuf dilaksanakan dengan berjamaah setelah sampai khutbah wukuf. Melaksanakan wukuf bagi jamaah haji yang sakit dan sedang dirawat dilakukan dengan pelayanan khusus sesuai dengan kondisi kesehatan. Ini kalau saya dulu tahun 2000 itu barengan sama Pak Mas Ubri. Pak Mas Ubri itu menurut saya, wah orangnya kuat. Namanya wukuf itu dia keluar dari tenda kepanasan, mulai sholat zuhur sampai selesai. Enggak pindah. Sampai kulitnya itu hitam, luar biasa. Saya itu kalah dengan beliau itu. Tapi waktu itu kakinya memang sakit, kakinya asam uratnya kumat. Saya tahu persis. Nah, kira-kira seperti ini di Musdalifah boleh kerikil. Tapi kabar-kabarnya sekarang kerikil itu sudah disediakan, sudah dikantongi, tinggal memberi. Ya. Allah alam itu teknis saja. Tapi yang penting kita persiapkan kerikil itu untuk melempar jumroh di Mina. Mabit di Musdalifah adalah salah satu wajib haji, sehingga seluruh jamaah haji wajib melaksanakannya kecuali jamaah haji yang uzur serta petugas tertentu yang karena tugasnya mengurus jamaah haji tidak melaksanakan mabit di Musdalifah. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Musdalifah diwajibkan bayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Atau kalau tidak mampu maka berpuasa 10 hari. 3 hari selama masa haji ditambah di tanah suci dan 7 hari dilakukan di tanah air. Ini dendanya. Apabila tidak mampu melaksanakan puasa 3 hari semasa haji, maka harus melaksanakan puasa 10 hari di tanah air. Yang 3 hari dilaksanakan berturut-turut dengan niat qadha. Kemudian tidak berpuasa diselingi minimal 4 hari, baru setelah itu berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Itu indonya. Jamaah haji yang uzur serta petugas tertentu gugur kewajibannya melakukan mabit di Musdalifah sehingga tidak wajib membayar dam. Ya.
Yang untuk tadi tidak wajib. Nah sekarang ada namanya muru. Muru ini adalah produk hukum yang diterapkan di tahun 2024. Sudah saya ceritakan tadi, soalnya di Musdalifah itu dibangun apa itu? WC itu luar biasa banyaknya. Nah, karena ditempati seperti itu sehingga ruang yang masih kosong tinggal sedikit. Maka muncullah kebijakan itu karena orang Indonesia kemarin tahun 2024 itu sampai ke Mina itu jam 2 belum sampai, masih berada di Musdalifah. Itu saking banyaknya orang itu. Maka muncullah kebijakan namanya murud. Murud ini adalah ijtihad baru di tahun 2024 terkait dengan mabit di Musdalifah yang tidak bisa dilaksanakan oleh jamaah haji tertentu, maka di ini boleh tidak mabit kecuali hanya lewat saja. Jamaah haji yang dibolehkan murur adalah orang yang resiko terkena penyakit lansia, difabel, dan para pendamping. Murur ini dibolehkan bukan karena kondisi manusianya saja, tapi ada faktor tertentu. Ini saya dapatkan ketika saya mengikuti bimbingan manasik. Dan dalam baru saja beberapa bulan itu menceritakan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, di Arab Saudi. Nah, keadaan area yang sempit disebabkan oleh pembangunan beberapa fasilitas di area Musdalifah. Di Musdalifah dibangun toilet-toilet yang